Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menuntaskan ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa melakukan atau mengerjakan sunnah-sunnah. Hadirin siswa-siswi SD Silaturahim Islamic School yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih ada di pembelajaran project based on Quran di tema memaafkan. Tema memaafkan kali ini sangat sesuai, sangatlah tepat berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang lalu dan yang akan datang di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi SD Silaturahim yang dirahmati Allah, dapat kita pahami bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan kepada semua hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa dengan bertujuan agar mereka atau kita semua yang beriman mendapatkan atau masuk ke dalam predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya dosa, karena tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saat ini tidak ada makhluk, tidak ada hamba Allah yang tidak berdosa. Ketika seseorang berdosa, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ada kaitan dengan manusia, maka kewajiban bagi orang tersebut adalah bertaubat. Akan tetapi ketika seseorang melakukan dosa, ada kaitannya atau ada hubungannya dengan orang lain atau dengan manusia, maka perlulah yang dinamakan dengan memohon maaf, meminta maaf. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Al-insan mahlul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika seseorang melakukan dosa, maka pantasnya bagi dia yang harus dia lakukan adalah memohon maaf apabila dosa tersebut berkaitan dengan manusia. Namun jika dosa itu langsung dilakukan tanpa ada kaitan kepada manusia, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita meninggalkan ibadah sholat, maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang bertakwa meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Berkaitan dengan materi kita memaafkan, kita pernah mendengar
atau membaca kisah di buku-buku, di kitab-kitab mengenai Maha Rahman Rahimnya Allah, kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita yang betapa luas pintu maafnya, sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa luas pintu ampunan. Satu kisah, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke satu tempat bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Taif. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Taif, apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW bukannya disambut, akan tetapi Nabi Muhammad SAW dihadiahi oleh orang-orang Taif oleh lemparan-lemparan batu, kalimat-kalimat yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, hingga sampai saat ketika itu Nabi Muhammad pelipisnya berdarah karena terkena lemparan-lemparan batu dari penduduk Taif. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW kembali dari kota Taif atau keluar dari kota Taif untuk mencari perlindungan. Pada saat itu Nabi Muhammad beristirahat bersama sahabat Abu Bakar di bawah pohon kurma. Ketika Nabi Muhammad SAW beristirahat, datanglah malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif. Malaikat Jibril menawarkan penduduk kota Taif akan ditimpa oleh gunung oleh malaikat Jibril. Namun apa yang dijawab? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril? Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Betapa Nabi Muhammad SAW luas hatinya, lapang hatinya untuk memaafkan para dosa-dosa hamba-hambanya yang tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu, kata Nabi Muhammad. Nah, sifat Nabi Muhammad SAW pemaaf ini perlu kita contoh dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang pendendam. Karena pendendam itu bukanlah sifat Nabi Muhammad, melainkan sifat setan. Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba pendendam. Kita ambil satu ayat dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisya wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Nah, inilah satu sifat Rasulullah SAW. Ketika ada sahabatnya, ketika ada orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan salah, Nabi Muhammad memberikan maaf kepada mereka. Bukan hanya ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, di kota Mekah, banyak orang-orang yang menyebut Nabi Muhammad gila, mengata-ngatai Nabi Muhammad dengan kalimat yang tidak baik. Bahkan banyak juga orang yang melempar Nabi Muhammad dengan kotoran-kotoran unta. Pada waktu itu, pada satu kisah, Nabi Muhammad SAW merasa kehilangan karena ada orang yang biasa meludahi Rasulullah,
biasa melempar Rasulullah dengan kotoran-kotoran unta. Dia tidak ada pada saat itu. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menanyakan kemana orang yang biasa melempari Rasulullah dengan kotoran-kotoran unta. Ada yang memberitahu bahwa orang tersebut sakit. Ketika itu Rasulullah kembali ke rumahnya dan mengambil makanan, kemudian diantarkan kepada orang yang tadi biasa melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran-kotoran unta. Dengan spontan orang yang biasa melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta itu merasa kaget, karena orang yang dia benci ketika dia sakit, orang yang paling pertama menjenguk dan membawakan makanan. Pada waktu itu seketika orang yang tadi biasa melempari Nabi Muhammad dengan kotoran menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betapa pentingnya kalimat maaf, perilaku maaf kita contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, juga memiliki sifat maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, siswa-siswi SD Silaturahim yang dirahmati Allah, ayat PBQ kita pada pertemuan kali ini dengan tema memaafkan kita ambil dari surah Asy-Syu'ara ayat 37. Silakan teman-teman perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ya, artinya dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dihafal ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.